Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih mentakdirkan kita, masih mengizinkan kita untuk bisa melaksanakan salah satu ibadah istimewa, bisa ibadah subuh, sholat subuh berjamaah, bahkan mungkin sebelumnya qiyamul lail, tilawah, atau membacakan istighfar di waktu sahur, dan dilanjutkan dengan zikir. Kemudian insyaallah nanti dilanjutkan dengan sholat syuruk, yang semua itu tidak lain karena pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita, bukan karena kehebatan kita yang bisa bangun lebih awal dari saudara-saudara kita. Dan ini benar-benar harus kita jaga, harus kita syukuri, karena di saat saudara-saudara kita masih terlelap tidur, masih dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya tidur itu adalah kematian kecil. Dan kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan amalan yang istimewa ini. Sebagaimana disampaikan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk zikir. Nah, para ulama membahas zikir di sini bukan hanya membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Bisa membaca Al-Quran, bisa juga dengan diisi dengan kajian ilmu. Karena sesungguhnya kajian ilmu itu adalah bagian dari zikrullah, mengingat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu tiba waktu syuruk, kemudian menunaikan sholat syuruk 2 rakaat, yang kita ketahui bahwasanya sholat syuruk itu adalah sholat duha yang diawalkan. Jadi tidak ada bedanya antara sholat syuruk dengan sholat duha. Itu. Cuman kalau sholat duhanya jam 8 bukan sholat syuruk gitu Pak. Itu sholat duha aja. Itu. Jadi hanya dapat fadilah sholat duha. Maka kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Itu sempurna. Itu di saat jamaah dari kita atau bahkan mungkin dari belahan dunia yang lain itu kesulitan untuk menunaikan ibadah umroh saat ini, bahkan haji. Nah, kita alhamdulillah diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pahala tersebut. Walaupun ya tidak sama dengan yang menunaikan ibadah umroh dan haji gitu kan. Karena ada pengorbanan lain yang harus dikeluarkan, mulai dari biaya, tenaga, waktu, dan lain sebagainya. Tetapi pahala itu insya Allah kita dapatkan walaupun tidak sama. Itu. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya. Kata Rasulullah, atadruna manil muflis?
Jadi Rasulullah itu biasa ketika duduk dengan para sahabatnya itu melontarkan pertanyaan yang sebenarnya bukan bermaksud bertanya, tetapi ingin mengabarkan sesuatu. Itu. Jadi tidak langsung dikabarkan, tetapi ditanya dulu. Ditanya, dilontarkan pertanyaan. Nah, dan sebenarnya itu bukan Rasulullah tidak tahu atau ingin mengetahui jawaban dari para sahabat itu, tapi ingin memberikan informasi atau ingin memberikan ilmu kepada para sahabat. Nah, kata Rasulullah, atadruna manil muflis? Wahai sahabatku, apakah engkau mengetahui siapakah orang yang muflis? Muflis itu orang yang bangkrut kalau bahasa kita. Itu. Nah, para sahabat menjawab, al-muflisu fina man la mata'a wa la dirhama lahu. Jadi orang bangkrut itu di kami, kata sahabat, adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta, orang yang tidak mempunyai benda dan tidak mempunyai harta. Atau misalkan kalau orang berdagang ya, berjualan, di etalasenya itu nggak ada habis. Tetapi cash juga apa? Habis gitu kan. Barangnya terjual semua tetapi cashnya nggak ada. Itu namanya orang apa? Orang bangkrut. Itu. Nah, itu yang dipahami oleh para sahabat. Nah, kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya yang ingin disampaikan itu bukan itu. Bukan bangkrut versi dunia. Karena kalau bangkrut versi dunia itu masih bisa bangkit. Masih bisa bangkit. Kita lihat kan beberapa pengusaha-pengusaha, baik itu kelas akap atau kelas teri gitu kan. Ketika mengalami masa-masa surut, bangkrut, dia bisa bangkit kembali. Itu. Nah, kata Rasulullah bukan seperti itu. Yang dimaksud adalah al-muflisu. Kata Rasulullah, al-muflis innal muflisa min ummati. Ya. Ya, jazakallahu khairan. Sesungguhnya orang yang bangkrut di kalangan umatku adalah nanti orang yang akan datang pada hari kiamat. Ya. Bisolatin, dengan ibadah solatnya. Ya, solatnya solat awal waktu berjamaah. Berjamaahnya tidak berjamaah di rumah ya, berjamaahnya di mana? Di masjid gitu kan. Bahkan sopnya itu sop paling pertama. Sop paling pertama di sebelah kanan imam lagi gitu kan. Ya, paling baik kan? Paling terbaik itu. Itu. Tapi jangan pula kemudian setiap sop itu yang dibuat itu sebelah apa? Sebelah kanan semua gitu kan. Itu harus seimbang kan. Rasulullah kan mencontohkan kan ketika ada dua orang sahabat yang bermakmum kepada beliau gitu kan. Ditaruh di kanan dan di kiri. Itu. Nah, bahkan bukan hanya sholat fardu. Qobliyah, ba'diyahnya pun tidak terlewat gitu. Qobliyah, ba'diyahnya tidak terlewat. Ya. Apalagi qobliyah subuh gitu. Pahalanya sangat istimewa kan. Nah, bahkan qiyamul lail, sholat duha, pokoknya sholat sunnah itu semua dia kerjakan. Kemudian bukan hanya sholat saja, wa zakatin. Karena dia mempunyai kelebihan harta, kemudian dia menunaikan zakat. Ya, menunaikan zakat. Jadi zakat ini kan kalau sholat kan semua orang bisa melakukan gitu kan. Kalau zakat kan tidak bisa. Ya. Tidak bisa semua melakukan. Itu. Nah, kemudian berikutnya wasiyamin. Puasa. Kemarin kita sudah melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, alhamdulillah. Itu yang tentu kita tahu pahalanya itu bisa menghapus dosa yang setahun yang lalu. Itu. Nah, apalagi ini kemudian ada yang melanjutkan di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal kan. Itu. Atau bahkan mungkin puasanya itu puasa Senin Kemis. Ya.
Kalau kata orang Jawa itu kalau Senin itu apa? Nyenen gitu kan. Kalau Kamis apa? Ngemis gitu. Pak Ican kok nggak makan? Afan anak lagi ngemis gitu. Ya ini makan kalau lagi ngemis gitu kan. Itu. Nah, itu dia lakukan gitu kan. Ya. Bahkan ibadah yang lainnya misalkan wahajin. Ya. Wahajin dan ibadah haji dia lakukan. Ibadah haji kan tidak semua orang bisa melakukan gitu. Nah, pahala ibadah haji kan luar biasa. Itu. Nah, tetapi ada tetapinya kata Rasulullah apa? Ketika di dunia waqad syatama hadza. Dia suka mencaci maki saudaranya. Dia suka membuat sakit hati saudaranya. Itu dengan apa? Dengan ucapan kan? Atau kalau sekarang bukan hanya dengan ucapan, dengan apa? Dengan tulisan. Ya. Tulisan. Di medsos kan sekarang banyak bertebaran gitu kan. Itu hati-hati. Karena setiap kata, bahkan setiap huruf yang kita lontarkan dan itu menyakiti saudara kita, itu ada catatannya. Itu. Ya. Nah, sebenarnya ini yang paling saya takuti gitu. Jadi karena lisan ini kan apa ya? Susah untuk apa? Susah untuk menjaganya. Paling susah untuk menjaga itu apa? Lisan. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang mampu menjaga lisan, ya, maka aku jamin apa? Jamin surga. Jaga saja lisannya untuk menyakiti. Karena kalau jaga lisan itu biasanya kan berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hati perasaan orang lain gitu kan. Mayoritas seperti itu gitu. Nah, kadang yang kita tidak tidak rasakan itu atau tidak sadari itu ternyata ucapan-ucapan kita itu menyakiti saudara kita, menyakiti tetangga kita, menyakiti istri-istri kita. Itu. Apa? Ya kan ini dipluralkan lah. Itu. Ya. Jadi itu hati-hati. Kata Rasulullah ini ketika hidup di dunia dia suka tidak bisa menjaga lisannya dari membicarakan orang lain, menggibah. Kalau di depan itu kan bukan menggibah gitu kan. Menggibah itu dari mana? Dari belakang. Kalau dari depan apa? Mencaci, menghina kan? Itu. Nah, kemudian kata Rasulullah berikutnya adalah waqadha fahada. Nah, kadang lisan ini tidak bisa memendung ketika ada informasi misalkan si fulan sudah berzina dengan si fulanah. Misalkan. Nah, kemudian akhirnya kita ikut. Biasanya kan kalau media itu, televisi itu ketika ada isu-isu seperti itu dimainkan untuk menutupi isu yang besar. Itu. Nah, kemudian akhirnya kita ikut apa? Ikut menyelam. Ya, ikut nimbrung. Nah, hati-hati karena masalah itu adalah masalah kehormatan orang beriman. Itu harus dijaga. Ya, karena itu jelas kan kaidahnya harus ada yang menyaksikan, melihat. Dan itu bukan hanya 1-2 orang kan. Itu. Baru kita sampaikan itu. Itu. Kalau baru hanya sekedar berita informasi ya sudah kita keep aja gitu kan. Keep aja. Jangan sampai kita juga ikut menyelam, ikut nimbrung gitu. Walaupun itu apa? Walaupun bisa jadi itu benar misalkan kejadian, tetapi tidak ada bukti, tidak ada saksi ya, tidak ada saksi yang melihat, itu sama saja. Makanya lebih baik kita apa? Diam saja.
Itu. Nah, kemudian berikutnya wa akala mala hadza. Nah, itu ketika hidup kata Rasulullah suka memakan harta orang lain. Ya. Suka memakan harta orang lain, baik itu disengaja ataupun tidak disengaja. Itu. Nah, ini banyak caranya ya, misalkan kita memakan harta tetangga kita, saudara kita, tanamannya misalkan tanpa dibilang dulu, tanpa izin dulu kita petik gitu kan. Itu. Atau misalkan kalau dalam bernegara mungkin orang-orang koruptor ya, itu korupsi gitu kan. Itu kan bukan haknya kan. Itu. Nah, wa daraba hadza kata Rasulullah, dan memukul, menyakiti secara fisik walaupun tidak sengaja. Itu. Nanti ada kisahnya ya, ada kisahnya saya sampaikan. Nah, maka kata Rasulullah, fayu'ta hadza min hasanatihi, nanti orang-orang yang dizalimi oleh si fulan, taruhlah si fulan, tidak sebut nama ya. Si fulan ini ketika didatangkan pada hari kiamat, ternyata pahalanya itu banyak sekali pahalanya. Ya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala siamnya, pahala hajinya, pahala sedekahnya. Nah, tetapi ternyata ketika hidup di dunia dia bermasalah. Muamalahnya itu bermasalah. Ya. Muamalahnya bermasalah. Dia menzalimi orang lain atau bahkan mungkin menzalimi ulama, itu nauzubillah ya. Itu nauzubillah, sampai menjelek-jelekan ulama, memvonis ulama itu sesat, memvonis ulama itu bid'ah misalkan. Itu hati-hati. Ya. Nah, maka orang ini, si fulan ini ternyata ketika hidup di dunia itu banyak melakukan kezaliman, maka ketika nanti dihadirkan pada hari kiamat di hadapan Allah, banyak yang mengadukan. Ya Allah, saya dulu pernah dicaci. Dicek, betul, pahalanya diambil, diberikan sama orang yang didolimi. Datang lagi, ya Allah, saya dulu pernah dipukul. Dicek, betul, diambil pahalanya, diberikan. Ya Allah, saya dulu pernah dibicarakan di belakang saya. Sampai akhirnya semua mengadu, karena antum bayangkan, semenjak kita balik, semenjak kita mukallaf, itu. Taruh misalkan usia paling ini berapa? Rangnya sekitar 12 tahun ya. Itu. Sampai kita meninggal. Kalau misalkan usia kita meninggal 60 tahun ya, standarnya. Berarti berapa tahun tuh? Ada 48 tahun. 48 tahun itu kita interaksi dengan berapa orang sih gitu? Dengan 10 orang? Nggak mungkin kan? Dengan ratusan orang? Nggak mungkin. Itu bisa jadi lebih dari 1000 orang. Bayangkan nanti pada hari kiamat itu orang-orang tersebut itu nanti meminta pertanggungjawaban kita, menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka itu bayangkan, yang pahalanya banyak, karena banyak yang menuntut, akhirnya apa? Habis pahalanya. Dan ketika habis, kata Rasulullah, ternyata ketika habis itu belum selesai nih, masih banyak yang datang. Akhirnya apa? Karena pahala kebaikannya habis, ini pahala keburukan yang orang didolimi ketika hidup di dunia, itu diberikan keburukannya kepada yang menzolimi. Nah, sehingga seharusnya dia dimasukkan ke dalam surga, ternyata orang tersebut dilemparkan ke dalam neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ini hati-hati. Ini hati-hati. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang muflis. Jangan sampai kita itu termasuk orang yang bangkrut. Itu ya, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dicukupkan, Pak. Udah suruh. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan, kesalahan.
kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.